cara berpikir yang tua dengan cara berpikir yang muda itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita memulai sesi baru untuk bulan Oktober. Pas di tanggal 1 Oktober. Kita membuka tema tentang dari krisis ke krisis. Ini maksudnya bukan untuk membuat teman-teman pesimis ya. Jadi tema kita bulan ini setidaknya biar kita benar-benar tahu. Di mana-mana kan sering orang bilang hari ini kita tidak baik-baik saja. Ada krisis ini, krisis itu. Daripada hanya sekilas-sekilas, yuk sekalian kita belajar. Itulah mengapa terus saya ambil untuk bulan ini temanya dari krisis ke krisis. Sebenarnya ada banyak sekali krisis, cuma saya ambil 4, itu pun di beberapa tema saya double. Seperti malam hari ini kita ngambil double, krisis nilai dan krisis spiritual. Oke ya, baik. Niatnya ditata. Bismillah, kita mulai belajar. Yuk. Nah, kita belajar dulu. Semoga teman-teman sudah paham apa itu nilai, apa itu spiritualitas. Nilai bukan yang teman-teman dapat di kampus itu ya. Kalau itu kan nilai mata kuliah, nilai ijazah, bukan itu. Jadi di sini nilai bagian dari tata hidupnya manusia. Manusia masih jadi manusia, bertahan dengan kemanusiaannya ketika dia mempertahankan nilai-nilai dalam hidupnya. Apa sih nilai itu? Nilai itu pedoman tentang mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana penting, mana tidak penting dalam hidup kita. Itu nilai. Kalau dibikin metafor, analogi, itu seperti kompas. Nilai itu tujuannya untuk mengarahkan biar kita tidak salah jalan. Itu nilai. Kemudian nilai itu wujudnya biasanya bentuknya norma-norma, aturan-aturan, baik formal maupun non-formal. Termasuk akhlak, moral. Itu masuk nilai. Jadi yang dimaksud ini ya nanti. Berarti kalau ada istilah krisis nilai, krisis di sini ini. Krisis ketika kita kebingungan mana sih yang sejatinya benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang serba tidak jelas. Itulah nanti yang disebut krisis nilai. Oke, ya kejujuran, keadilan.
kerukunan, gotong royong. Ini nilai-nilai dalam hidup. Kalau teman-teman merasa, Pak, sekarang itu nyari orang jujur susah, itu berarti kita sedang mengalami krisis nilai. Nyari orang adil susah, Pak. Itu berarti kita sedang mengalami krisis nilai. Itu ya nilai, nanti kita bahas. Yang kedua, spiritualitas. Spiritualitas itu berhubungan dengan kesadaran kita tentang makna hidup yang menghubungkan dengan Tuhan, sesama kita, alam, bahkan dengan diri kita sendiri. Kalau tadi nilai ibaratnya kompas, kalau spiritualitas itu seperti semangat, api dalam diri kita yang memberi energi, yang menghangatkan hidup. Itu spiritualitas. Banyak berhubungan dengan dimensi rasa dan pengalaman batin. Itu spiritualitas. Kalau tadi contohnya jujur, adil untuk nilai, ya untuk spiritualitas saya contohkan misalnya syukur, ikhlas. Itu spiritualitas. Ya, semoga bisa dibedakan ya. Yang satu ada di dalam, yang satu gerak keluar. Ini dua hal yang sama-sama penting dalam hidup kita. Baik, malam ini kita membahas dua hal ini, tapi ketika terjadi krisis. Ini semoga tidak jadi bahanmu demo ya. Ini bahanmu demo kan materi-materi kayak gini. Ya, kita mulai sekarang. Ini materinya agak panjang malam hari ini. 2 paket. 1 krisis nilai, 1 krisis spiritual. Krisis nilai itu satu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang masyarakat mengalami kebingungan. Ini yang benar yang mana sih? Ini yang baik yang mana sih? Terus dia dulu percaya dengan aturan-aturan itu, tapi sekarang tidak percaya lagi. Ini namanya krisis. Dulu dianggap benar, penting, mulia, tapi sekarang kita pertanyakan, apa iya? Itu berarti mulai krisis. Dulu kita yakin sekali negara kita ini demokrasi. Terus kita bertanya, demokrasi beneran enggak sih Indonesia itu? Nah, ini berarti mulai krisis. Dulu kita yakin, misalnya orang bilang, Indonesia itu bangsa yang ramah. Kalau ketemu senyum. Terus sekarang ada pembalian, orang masa iya? Perasaan sekarang enggak begitu. Apa bangsa kita masih ramah ya? Buktinya ya tiap hari ngamuk terus, tawuran terus misalnya. Nah ini kita mulai ya ada krisis. Keyakinan yang selama ini kita anggap benar, aturan yang selama ini kita anggap pas, mulai kita pertanyakan. Kemarin katanya harus jujur. Saya jujur malah kalah terus. Yang curang menang terus. Gimana sih? Saya tidak percaya jadinya sama nilai-nilai tadi. Nah, ini namanya kita sedang mengalami krisis nilai. Oke ya. Semoga teman-teman mulai terbayang betapa gawatnya krisis nilai itu. Ciri-cirinya antara lain ini. Yang pertama, kebingungan moral. Kita sulit membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sering kecelek. Apa ya kecelek bahasa Indonesia nih? Kecelek itu agak beda sedikit dengan tertipu. Kalau tertipu jelas ini. Kecelek itu semula dianggap apa, ternyata apa? Apa ada yang tahu? Oh, Indonesia nih. Ya tertipu. Ya, jadi kemarin saya anggap orang ini benar baik, belakangan terbukti podo wae ternyata.
Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu, terus kita tidak percaya lagi, alah wis iki wis koyok mbiyen mesti sama saja. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Nah, ini namanya kebingungan moral. Kita harus cinta damai. Oh Pak, kemarin saya itu pinginnya damai malah dikeperuk ya Pak. Yo bales lo aku. Ini kita tidak percaya lagi dengan prinsip-prinsip kebaikan. Kita akhirnya bingung, ini saya milih damai apa enggak ya. Kalau milih damai malah loro kabeh, sakit semua saya. Tapi kalau masuk enggak milih damai, bingungan kita. Itu ciri kita sedang krisis moral, krisis nilai. Krisis nilai dan krisis moral nanti bagiannya. Atau yang kedua, mentalitas permisif. Permisif itu apa saja boleh. Suka-suka kamu lah. Ini alamat kita sudah mulai krisis nilai. Karena manusia itu kalau apa saja boleh, bahaya untuk hidupnya. Bayangkan ya, misalnya kalian itu, terus tiba-tiba ada orang bilang, besok segala aturan, segala norma, segala moral, segala akhlak libur sehari. Misalnya loh, mungkin malaikat Jibril datang ke wahyu, terus libur sehari. Saya yakin dunia ini langsung kiamat. Kamu suka-suka kamu sudah, wah habis ini. Nanti masjid ini karpet-karpet hilang kabeh. Jadi itu bahayanya permisif. Permisif itu mental yang apa saja boleh. Asal kamu suka. Asal tidak ganggu orang. Jadi biasanya ada tambahannya itu sih. Bisa dibayangkan kalau kita apa saja boleh. Wong manusia itu campurannya kan ada nafsunya, ada daya trik syaitoniahnya, ada egoisnya, ingin enaknya sendiri, senangnya sendiri. Kalau di-los dengan rumus apa saja boleh asal tidak ganggu orang, wong manusia itu kadang menyakiti dirinya saja rela kok, menyusahkan dirinya juga rela demi senang-senang. Kalian kalau nyekrol HP sampai jam-jaman itu kan menyakiti dirimu sebenarnya. Menyakiti matamu, menyakiti mungkin punggungmu yang kamu pakai berbaring saja. Tapi kamu rela, demi apa? Demi senang-senang. Jadi, ya apa iya sih kita harus permisif? Tapi kalau benar di sekitarmu banyak orang permisif, alah terlalu banyak aturan, alah agama lagi, moral lagi, bikin ruwet saja. Jalan saja lah, asal kita tidak saling ganggu. Mental permisif. Hati-hati, berarti kita ada di situasi krisis nilai. Terus, krisis nilai juga banyak terjadi biasanya ketika ada konflik antar generasi. Orang tua sama anak muda, misalnya kalian ngalami sendiri lah ya, sama orang tuamu masing-masing itu kan sering merasa, iki gimana toh bapak ini, gimana toh ibu ini, maksud nggak ngerti deh. Ayo kamu maksa mereka mengerti. Orang tuamu juga begitu, gimana toh anak-anak ini, masa nggak tahu, harusnya kan begini. Semua dengan keharusannya masing-masing, terus konflik antar nilai. Hari ini kan banyak orang ngeritik kalian, generasimu, generasi Z, Gen Z. Gen Z saja ya, jangan Gen Z. Yo, kalau Gen Z kan hanya diperlukan waktu listrik mati. Jadi Gen Z itu dituduh bahwa kalian itu rapuh, kalian itu lemah, macam-macam tuduhan pada kalian. Yang nuduh angkatan saya. Ya, loh. Tapi jangan dikira saya juga tidak dibegituin sama orang tua saya.
Dulu mesti sama orang tua, alah kamu kok males, kamu kok sama saja. Itu pasti ada namanya, kalau sosiologi itu ada generation gap. Cara berpikir yang tua dengan cara berpikir yang muda itu berbeda. Ini yang kemudian rentan konflik. Kalau konflik terus-menerus terjadi krisis nilai. Kita jadi kebingungan. Ini yang benar siapa sih? Apa yang tua dengan nilai-nilai lamanya, atau yang muda yang sok tahu dengan nilai-nilai barunya? Ini konflik antar generasi. Jadi, ya sebenarnya sejak zaman dulu orang tua itu mesti memarahi anaknya. Karena ada gap tadi, jarak mindset, tidak hanya sekarang, tidak hanya di generasimu, di generasi saya juga, di generasi bapak saya, mungkin sama si mbah saya juga begitu. Baik, yo mulai generasi 4-5-an itu kan, kamu Gen Z nanti berhadapan dengan generasi atasmu yang milenial, berhadapan terus sampai generasi kolonial, sampai generasi ke belakang. Selalu terjadi generation gap. Oke, mungkin kalian heran ya, dosen-dosenmu marah-marah, kenapa kok ChatGPT? Kamu kan mikirnya gimana sih, kan ada fasilitas teknologi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya salahnya dosennya ngasih tugas yang gampang. Kamu kan bisa begitu. Tapi dosenmu punya pikiran yang berbeda. Mahasiswa kok manja banget, kapan pinternya kalau dikit-dikit minta ChatGPT. Loh, pertimbangannya kan sama-sama benar ini. Terus orang harus milih, ini mana yang utama ya, mana yang lebih benar ya. Itu kita kesulitan milihnya. Lama-lama terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah berarti ya suka-sukalah kamu milih yang mana. Permisif akhirnya. Jadi ini cirinya krisis nilai. Kemudian hilangnya konsistensi. Berarti krisis nilai. Ada orang itu yang secara sekaligus jujur tapi sekaligus bohong. Ya nanti kalau sedang di rumah, di masjid itu ya jadi orang soleh. Tapi nanti begitu ke kantor, ya kantornya ngajak begitu-begitu ya terus. Nah ini terjadi kontradiksi, orang jadi tidak konsisten. Kadang jujur tapi terus kadang ya korupsi, kadang ya bohong, kadang ya apa adanya. Sulit konsisten karena situasi kalau ini. Terus lama-lama orang jadi lelah, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Ini yang dimaksud hilangnya konsistensi. Tidak istiqomah dalam kebenaran karena kebutuhan. Kita kadang terus jadi mencela-mencele. Nah, kita tidak berani bilang kalau ada yang tanya, kita itu harus sepenuhnya jujur enggak? Ya enggak juga sih, kan nanti ada namanya kejujuran kebohongan putih itu gayamu ada. Rumusnya tadi macam-macam, ada bohong putih, ada bohong hitam misalnya. Ini sebenarnya dalih kita ketika tidak bisa istiqomah dalam nilai. Karena banyak orang mencela-mencela, terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah itu gayanya kayak gitu, besok korupsi mesti. Oh bener toh? Nah kita terus jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Terus pragmatis ekstrim. Pragmatis ekstrim itu nilai dipegang kalau menguntungkan. Kalau tidak ya tidak. Jadi kalau bisa cuan ya ayo nilai. Tapi kalau tidak untung tidak. Ini pragmatis namanya. Jujur, kalau kamu jujur nanti banyak orang senang kamu loh. Kalau orang sudah senang kamu, saatnya kamu ngambil keuntungan dari mereka. Oke, saya tak jujur. Ini pragmatis namanya. Bukan karena dia memang kepingin jujur, tapi mencari keuntungan dari kejujuran itu.
Ini situasi krisis nilai kalau sudah begini. Orang baik tidak karena memang dia ingin baik, tapi ada pamrihnya ketika dia melakukan kebaikan. Gitu. Baik. Terus yang terakhir, situasi atau ciri-ciri krisis nilai adalah orang merasa hidupnya tanpa arah yang jelas. Kita itu mengabaikan nilai-nilai itu, terus mau apa? Mau kemana hidup ini? Dan kita tidak bisa jawab. Sampean itu loh, korupsi sebesar itu, pingin apa? Apa yang kita inginkan? Dan kita tidak bisa jawab sudah. Wahai mahasiswa, kamu nyontek seagresif itu. Tujuanmu apa? Pingin pinter, pingin nilai tinggi, pingin apa sih? Apa nyaman hidupmu nilai tinggi dengan cara curang misalnya? Sama pada yang korupsi, apa tenang hidupmu? Bisa kamu nikmati uang korupsimu sebesar itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang arah. Jadi di era krisis nilai nanti akan lahir banyak kehampaan spiritual. Nanti kita bahas di belakang. Baik, kita lanjutkan ya. Ini contoh gambaran krisis nilai di level individu. Tadi saya baca buku ada kalimat menarik. Krisis nilai itu diibaratkan 3 hal. Yang pertama, ibarat rumah tanpa fondasi. Hasilnya apa? Rapuh. Contohnya, rumah tanpa fondasi itu yang rapuh tadi. Kalian bisa bayangkan ya, rumah yang fondasinya tidak bagus. Ambruk, kayak kemarin pesantren itu ya. Semoga kita ikut prihatin yang ada pesantren ambruk kemarin. Jadi contohnya tanpa pondasi apa? Banyak orang mengejar kekayaan saja, mengejar jabatan saja, tidak peduli dengan nilai. Terus ada korupsinya, ada nyogoknya, dan lain sebagainya. Dari luar dia kelihatan sukses, tapi sebenarnya fondasinya rapuh. Seperti rumah tadi, kegoyang sedikit saja akan runtuh. Dari orang di posisi paling tinggi bisa sampai di posisi paling rendah. Kenapa? Ya dia tidak ada fondasi nilainya. Jangan dikira kamu senang melakukan itu. Yang kedua digambarkan seperti orang berjalan tanpa kompas. Ini mesti buku lama ya. Kalau hari ini mungkin istilahnya bukan kompas, tapi GPS. Ya. Ya orang berjalan tanpa kompas ya kebingungan milih arah. Akhirnya salah jalan. Di situ dicontohkan hari ini misalnya media sosial menawarkan jalan cepat untuk populer. Tanpa kompas nilai, tanpa nilai. Akhirnya apa ya terus aneh-aneh, yang negatif-negatif. Jadi biar cepat viral gampang. Kamu buka baju saja misalnya yang laki-laki sampai joget-joget viral kamu besok. Tapi kan yo masa itu. Ada banyak jalan untuk terkenal. Tapi begitu tanpa fondasi nilai, yo kita kayak orang berjalan tanpa kompas. Akhirnya isinya pamer, hedon, nyari yang aneh-aneh biar terkenal. Jadi selain rapuh, kita hilang arah. Yang ketiga, hampa. Contohnya di situ, di kota besar banyak orang hidup yang sibuk, tampak makmur,
Tapi tanpa nilai. Nilai kekeluargaan hilang, nilai kepedulian hilang, nilai empatik memudar, terus hidupnya sepi, terus stres, hilang makna. Kaya sih, tapi hidupnya hambar. Nggak bisa senyum, wong nggak punya teman. Mau senyum sendirian terus nanti dianggap. Senyum kan ada yang disenyumi. Kalau kalian sendirian senyum terus nanti khawatir, perlu diperiksakan. Jadi susah. Kenapa? Melupakan nilai tadi. Akhirnya apa? Hidupnya rapuh, tanpa arah, kemudian hampa. Coba sekali-sekali nanti teman-teman merenung ya. Kalau Pak, saya kok sering merasa hampa ya Pak, goyang terus, tidak bisa stabil. Coba dicek, jangan-jangan ada nilai-nilai yang kalian tinggalkan. Jangankan yang nilai-nilai besar, kadang nilai-nilai kecil, hal-hal yang mungkin rutinitas kita saja yang kita tinggalkan padahal itu baik. Dulu waktu kecil rajin ngaji, setiap hari minimal habis maghrib ngaji. Sekarang rajin nyetatus. Terus kalian merasa hampa sendiri. Kalau dengerin orang ngaji, baca selawat, kalian, ya Allah, saya kok begini ya. Kalian merasa begitu. Kemungkinan ada nilai yang kalian bypass, kalian sisihkan. Membuat kalian kebingungan sendiri. Baik, kalau ini individual. Kalau di level sosial banyak. Keadilan misalnya. Kalian sering mengeluhkan ini bahan demo tadi ya. Hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu berarti krisis kita. Nilai apa? Nilai keadilan. Ciri-ciri masyarakat akan runtuh. Kalau kata Ibnu Khaldun. Jangan santai-santai dengan fenomena hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Dan Rasulullah sendiri itu yang bilang begitu. Apakah kalian tahu yang membuat satu bangsa zaman dulu hancur? Adalah kalau yang mencuri orang kecil dihukum dengan serius, tapi begitu yang mencuri orang besar dibiarkan saja. Dan itu tanda-tanda hancurnya peradaban.